Bapak Ibu jamaah Masjid Umum ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing dalu menika, wonten ing malam Rebo menika, minggu pertama dipun isi dening Bapak Arif Buzaruddin. Piyambakipun kalau ini sampun dipun kontak kalian Bapak Bejo Amir, sampun saged tindak ananging ngantos dumugi bibar narep nika piyambakipun dereng wonten kontak lan nggih dipun hubungi malih. Mugi-mugi mangke piyambakipun saged dawuh pindah malih kula atas nami takmir nyuwun pangapunten apabila mangke dipun tenggo sekedap. Mugi-mugi piyambakipun saged dawuh. Monggo wonten ing dalem nika pengasan wonten ing dalem nika kita buka kanthi wasung basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ingkang kagem menapa menika nenggo sekedap wontenipun Bapak sanget menika sekedhik wonten pengumuman saking takmir Masjid Nurul Iman. Bilih sepindah wontenipun Idul Adha menika Masjid Nurul Iman awontenaken penyembelihan hewan kurban. Antos dumugi wonten ing dinten menika sampun wonten lembu cacah sekawan badhe gangsal menika namung tasih kirang 2 orang. Monggo wonten jamaah niki ingkang badhe nderek menapa menika kurban sapi tasih dipun tampi namung kantun 2 orang. Dados menapa menika mangke jumlahipun gangsal lajeng iuranipun 3.500.000 mangke paling lambat tanggal 20 Juni menika dados tasih dipun tampi dening panitia kantun 2 orang nggih. Monggo saking pundi mawon boten napa dados menika namung genepi mawon dados 5 ekor kurang 2 orang. Monggo mangke saking gitu saged saking pundi menika Kerenggan mau sakit dino sakit, ini sampun dipun tampi sedanten mangke mugi-mugi sakit jangkep, nggih. Mangaten menika lajeng ingkang nomor kalipun nggih menika sekedhik saking takmir bilih Masjid Nurul Iman wekdal sak mangke menika tasih wonten pembangunan lantai 2 menika nembe dipun tahap pekerjaan. Monggo dumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe sedekah utawi infak saestu-saestu tasih dipun tenggo kalian panitia. Boble wonten setunggaling hadis menika sapa wonge sing bantu masjid sing bangun masjid bakal masuk surga. Menika hadisipun wonten. Monggo menika namung sepindah saking saklawasipun. Ora ketang mbok semen sasak apa pira monggo menika panitia tasih betahaken sangat bantuan panjenengan. Mugi-mugi menapa menika enggal saged rampung sedaya mangke saged kagem kegiatan menapa menika kagem menapa menika ngisi wekdal ingkang tasih longgar menika. Monggo dumateng Bapak Muhammad Santoso terus kedhik nyasi menapa menika pengasas gedhe Pak Santoso wekdal kula sembanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taklim malam Rebo Masjid Umum ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing dalem dengan saged
rawuh masih taklim wonten ing dalu menika mugi dados amal ibadah kula panjenengan sami ingkang dipun tampi wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyambung malih menapa ingkang sampun keterangaken wonten ing malam Rebu kepengker nggih. Bilih Al-Qur'an menika menawi saestu dipun pelajari banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup tumrap kula panjenengan sami sebagai tiang muslim. Al-Quran menika manipun terangaken masalah perintah kaliyan larangan. Pasti ada yang pro dan yang kontra, sudah biasa. Apalagi di bidang politik ayat-ayat mengandung perintah untuk memilih pemimpin. Ana sing panas kupinge lek san rangke kaya ngono wae. Ora ana hubungane kalian agama. Wong sing cetek agama cetek ilmune. Pramila menawi kita mboten purun sinau babagan agama kanthi mendalem, tidak mempelajari apa saja perkara dan negosiasi Allah yang tersirat di dalam Al-Quran dan larangan apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Ini orang dingerteni ya kadang-kadang ada digeting sing ngisi kadang-kadang itu mubalake digeting dan seperti itu. Memang yang hak itu kalau disampaikan banyak sing ora seneng kadang-kadang. Banyak sing ora seneng. Tapi bagi orang yang imannya kuat menuju Islam yang kafah, pasti dia akan semakin senang. Semakin tinggi imannya diterangkan masalah perintah dan larangan, lebih-lebih di bidang politik. Banyak orang Islam yang tidak tahu dikapake itu Islam seharusnya itu bagaimana supaya Islamnya berkembang dengan baik. Tidak berpikir seperti itu, ngerti agar sehabnya ya sholat ya sholat, poso ya poso. Dikira kalau sudah mengerjakan 5 rukun Islam langsung masuk surga, mboten, ini baru pijakan itu, baru pondasi masuk surga itu. Tidak dengan sendirinya aku kaji pentelu waktu video di pamerke. Alah. Dikira hanya itu, enggak. Ada perintah lagi. Yang sempurna Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar, jihad fi sabilillah. Bila semenggo awake dhewe kudu segep anggone sinau babagan agama ben ngerti. Kadang-kadang balik menyampaikan masalah politik betul karena hubungannya dengan negara, hubungannya dengan agama pemilu itu goblok ya ini kalau tidak ada hubungannya. Pemilu pemimpin hubungannya ini piye ya. Kalau ngajak panjenengan menghimbau tidak ngajak, tergantung hati nurani kulan panjenengan sami kok. Yang pengen berusaha yang swarga secara langsung tidak ngerasa kayak gini neraka, monggo kita masuk Islam secara kafah.
Lebih-lebih sebentar lagi kita akan punya kerja yang besar, ngigawe menentukan masa depan bangsa keluan panjenengan sami. Aja gremle sak-sake, jangan milih sak-sake. Kae iso milih iki ya, wong ceng same ceng-ceng kok buku ya. Yang same ceng-ceng kok di buku. Orang Islam apa tidak mungkin akan memilih pemimpin di luar partai Islam, tidak mungkin. Ini ceng-ceng kok mungkin pilih liyane. Saya bareng elek-elek mboten hati nurut pengen nyelametke awake dhewe kabeh ben mlebu nang swarga secara langsung orang rasake segane goni neraka. Bapak sampeyan di tanggal jawab sedayanipun. Mboten baten tanggal Pak Kiai Amir niku. Terus pun juga Amir Pak Mas Arif. Monggo jangan isi mawon. Enggak terus-terusan mboten penak wae. Kajeng diisi Pak Amir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum. Al-ayat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya minta maaf, saya yang mencari mubalik. Saya sudah menghubungi Pak Arif, tadi sudah saya tunjukkan sama Ketua Takmir sanggup untuk hadir, tetapi ini tadi ada balasan baru saja masuk, rupanya ganti nomor HP, entah nomor HP-nya istrinya atau gimana. Ini yang WA mengatakan Pak Arif saat sekarang ini masih di Karanganyar ngurusi mau berangkat haji. Jadi katanya ngurusi surat-surat belum selesai, ngurusi surat-suratnya. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yang kejatah mencari mubalik dengan rendah hati saya mohon maaf kepada bapak ibu jamaah semuanya yang barangkali sudah 2 kali ini. Yang pertama dulu dia juga masih di keluar kota karena masih hari raya, saya juga yang banjeli. Ini rupanya Pak Santoso, saya pikir mau kalau yang banjeli Pak Santoso saya kan seneng gitu, rupanya juga bagiannya yang mencari mubalik, ya tidak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan firman Allah di surat Al-Furqan. Jadi di surat Al-Furqan surat yang ke-57. Jadi nanti bisa dicek di rumah masing-masing. Oh, di Al-Hadid bukan di Al-Furqan. Al-Hadid ayatnya 20. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, i'lamu annamal hayatad dunya. Jadi di terjemahannya, i'lamu sesungguhnya ketahuilah annamal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun, hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kemudian kalian bermegah-megah, bersenang-senang, membanggakan tentang banyaknya harta dan anak. Kemudian diibaratkan oleh Allah di dalam ayat ini,
kama salihaisin abatat a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaro, yaitu seperti tanah yang kena hujan kemudian petaninya kagum dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi karena hujannya lama tidak turun lagi, rupanya tanaman itu menjadi kering, menjadi tanaman yang kuning kemudian menjadi hancur. Kemudian dikatakan padahal wafil akhirati adzabun syadid. Kita sekalian ini besok di akhirat itu ada dua jalan, yaitu ada siksa dan ada kenikmatan. Jadi di sini dinyatakan wafil akhirati adzabun syadid, ketahuilah sesungguhnya akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallah, juga ada ampunan dari Allah, wa ridwan, juga keridhaan Allah. Kemudian ditutup akhir ayat ini wa mal hayatud dunya illa mataul hurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu atau kesenangan yang sementara. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita sekalian bahwasanya hidup di dunia yang kita jalani ini kadang-kadang kita itu tertipu dengan kenikmatan yang sementara. Jadi hidup di dunia ini seperti di surat Al-Asr kan kita sudah hafal semuanya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kita sekalian ini hidup di dunia ini hidup yang selalu dalam kondisi rugi kalau sampai tidak kita manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian petunjuknya Allah di surat Al-Asr ini, yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi insya Allah kita semuanya ini orang yang beriman, termasuk orang yang tidak akan rugi. Tapi apa cukup hanya dengan iman? Tidak. Kemudian masih ada amanu wa amilus sholihah. Setelah kita yakin, mengakui kita orang yang beriman, itu diperintahkan supaya kita wa amilus sholihah, beramal baik. Jadi hidup kita harus kita manfaatkan untuk selalu mentaati Allah, mentaati Rasul kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga berbuat baik kepada sesama kita. Jadi orang yang tidak akan rugi itu orang yang beriman, yang beramal baik, kemudian taat kepada Allah. Jadi kita juga insya Allah kita semuanya ini kan sudah mentaati Allah. Kita tadi sudah sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah ini pahalanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kita ada di sholat di rumah kita masing-masing. Walaupun di rumah kita juga jamaah mungkin. Jadi kecuali kalau ibu-ibu ini, ibu-ibu itu orang yang istimewa. Dikatakan oleh Rasul, kalau ibu-ibu itu di rumah tangganya masing-masing mentaati suaminya, itu besok disuruh memilih surga itu masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Berbeda dengan kita yang kaum laki-laki ini, kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam beramal, karena jamaah yang berbahagia, cuma kehidupan modern ini kadang-kadang seorang laki-laki itu juga sulit untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Quran. Kalau perintah Quran itu kan kita sekalian laki-laki ini kan pemimpin
dari wanita. Zaman modern ini kadang-kadang kita itu wanita juga tidak gampang dipimpin. Malahan kadang-kadang merasa aku amalku apik timbangannya amali sampean. Jadi kan keliru, padahal dia itu akan masuk surga lewat pintu mana kalau dia itu taat pada suaminya. Ning kadang-kadang suami ini dibantah, rumangsa dia luwih pinter timbangannya, amalnya lebih banyak, ngaji nang ndi apa. Sekarang ibu-ibu itu kan apa arisan ke pengajian, jadi kan tidak ada istilahnya itu waktu yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Semua anak rumangsa nang omahe kemudian dia rumangsa oleh apik amale timbangane suaminya, ini yang barangkali dilarang oleh Allah. Karena kalau sudah pulang di rumah sama seperti apa, memang betul apa yang pernah disampaikan oleh seorang Ustadz almarhum Profesor Hamka mengatakan, katanya Napoleon Bonaparte itu jenderal paling sukses selama dia hidup. Perang itu apa hampir 99% menang, kecuali pada saat kejatuhan jenenge orang kan bisa jatuh. Tetapi kata almarhum Profesor Hamka, Jenderal Napoleon Bonaparte seorang jenderal yang kalau perang ditakuti, kalau sudah sampai di rumah katanya diperintah sama istrinya tunduk. Nah itu memang ya terjadi betul itu. Nah inilah, padahal kalau di dalam Islam terus terang itu kan seorang ibu mendapatkan hak istimewa besok di akhirat, itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki kalau di dunianya ini taat kepada suaminya. Ya kalau sudah terlanjur sanggup suaminya mungkin sekarang kan banyak jamaah yang berbahagia, wanitanya sarjana, laki-lakinya SMA. Sekarang ini sepertinya menjadi tren. Banyak orang yang kalau saya terima undangan itu istrinya atau wanitanya itu SPD, SIP, ada yang SE, tapi laki-lakinya AMD aja tidak. Jadi kan saat sekarang ini, kemudian kalau dari sisi yang seperti ini, so kadang-kadang kan istrinya sudah lebih mapan. Tapi kalau karena sudah perjanjiannya, akad nikahnya itu apa, seorang suami ini menjadi apa tanggung jawab terhadap rumah tangga, mestinya jangan sampai seorang ibu memposisikan walaupun suaminya itu hanya pendidikannya lebih rendah daripada istrinya, tapi jangan sampai kemudian menjadi dia yang lebih kuasa dari suaminya. Suaminya diperintahi, lah ini besok di akhirat dia tidak akan mendapatkan arpo amalnya baik, saya yakin, karena menselisih daripada tuntunan. Ya dia besok tidak diperintahkan untuk masuk surga lewat pintu yang dikehendaki. Jangan-jangan harus diperhur dulu sama malaikat karena harus mempertanggungjawabkan, lah kamu kok malah merintah sama suamimu, bagaimana? Mestinya kan begitu. Karena perjanjian di dalam akad nikah itu kan wis kasep dinikahke ya gelem den kok. Ya sanajan suaminya itu le golek duit pinter sing wedok karena pendidikannya lebih tinggi, suaminya le golek duit mungkin ya karena pendidikannya lebih rendah, barangkali mungkin dari sisi ekonomi mapan istrinya, tapi tidak diperbolehkan menurut Islam kemudian dia itu memerintahkan, menganggap di rumah tangganya itu saya yang lebih baik yang ngatur daripada sampean. Kualik seperti itu, ini menyelisih daripada tuntunan di dalam Islam. Nah awake dhewe wis gelem dadi wong Islam, ya hendaknya kita memposisikan seperti Napoleon Bonaparte tadi. Nak nonrong di tempat peperangan, dia komando apa pasukannya ditaati oleh semua anak atau prajuritnya. Tapi kalau sudah sampai di rumah, posisinya kalah sama istrinya, ya dia harus diterima. Tapi dia yang seperti ini, besok di akhirat dia tidak disuruh memilih masuk surga lewat pintu yang dikehendaki. Jadi ini harus lewat
pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada ibu-ibu hendaknya tahu posisi di rumah tangga dengan posisi kalau misalkan di kantor dia jadi kepala kantor, jangan sampai di rumah juga perintah sama suaminya, karena ini dilarang di dalam Islam. Supaya kita besok mendapatkan surga lewat pintu manapun, itu hendaknya kita bisa memposisikan diri dengan sebaik-baiknya. Ini kaitannya dengan Al-Asr itu tadi. Jadi kalau orang yang beriman, amal soleh, kemudian dia saling mengingatkan di dalam kebaikan, insya Allah besok itu kita semuanya tidak akan menjadi orang yang rugi, orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan surat Al-Hadid ayat 20 ini tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kehidupan yang kita jalani ini, yang di dunia ini hanya hidup yang kita jalani sementara. Makanya kalau kita diberi amanat kaya, jangan sampai menjadikan kita sombong, tapi hendaknya kita bersyukur. Jadi kalau kita kaya di dunia ini, hendaknya bisa juga menjadi kaya besok di akhirat. Lah ini yang kita itu boleh iri, jamaah yang berbahagia, itu amal baik, beramal itu kita boleh iri. Tetapi kalau masalah dunia, kita jangan iri masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia kita itu yang ditengok petunjuknya Ronggo Warsito, kita itu supaya mandeng pucu enggrono. Jadi kalau masalah dunia ini disuruh nengok yang di bawah kita supaya kita bisa bersyukur. Jadi jangan kita nengok yang di atas. Tapi kalau beramal kita boleh istilahnya itu meri. Saya kalau mendengarkan Pak Ketua Takmir dapat bantuan 200 juta, jadi ya meri, neng ya piye sing arep melu bantu 200 juta neng gitu loh. Terus akhirnya kan ya boleh itu, iri itu boleh. Jadi itu orang yang, makanya tapi kita itu walaupun mungkin sumbangan kita itu hanya kecil, kan janjinya Rasul, man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang menyumbang untuk membangun masjid walaupun hanya semampunya, itu dijanjikan oleh Rasul dibangunkan rumah di surga. Jadi yang penting kita itu ikhlas. Memang yang baik itu yo banyak 200 juta, yo ikhlas, itu insya Allah bangunannya mungkin di surga ya lebih baik kan gitu. Tetapi yang kita nyumbang hanya 100.000, insya Allah juga dibangunkan rumah di surga. Besok di surga itu jamaah yang berbahagia, kita itu memang mungkin banyak pula orang yang istilahnya itu meri. Kita di dunia ini kalau kepingin surga itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada semua. Kan di dalam Al-Quran itu kan dinyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Paling takwa itu kan tidak membutuhkan uang. Bahkan kemarin saya pada waktu subuh berkah di Masjid Al-Hikmah, cuma hadisnya saya belum hafal, itu dinyatakan siapa yang berjamaah 40 hari tidak istilahnya itu tidak terlambat dari takbiratul imam, itu dijamin oleh Allah surga. Jadi gampang deh mau mendapatkan surga. Tapi kan 40 dino itu ya gampang gitu loh masalahnya. Kita harus konsentrasi betul. Makanya setelah saya mendengarkan itu, saya itu bismillah mau konsentrasi 40 hari, kepengen supaya bisa jangan sampai telat dari takbiratul ihram
takbiratulnya ihram imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita di belakangnya ikut Allahu Akbar. 40 hari 40 malam. Jadi apa 5 kali 40 berarti 200 waktu. Nah isoh 200 waktu itu tidak telat dari takbiratul ikramnya imam, dijamin surga. Lu kan luar biasa. Setiap kita insya Allah bisa, asalkan kita itu berniat. Ini yuk mau 40 dino, jangan sampai telat berjamaah ke masjid di belakang imam. Nah, itu kita masbuk bagaimana Pak? Masbuk ora dijamin, karena yang dijamin itu takbiratul ihram imam. Jadi jangan sampai telat daripada takbirnya imam. Nah ini makanya barangkali kita sekalian ini jamaah yang berbahagia, siapa yang berkeinginan mendapatkan surga, mari kita berlomba-lomba untuk 40 hari mengusahakan supaya jangan sampai telat dari takbiratul ihram imam. Padahal jamaah yang berbahagia, sholat jamaah salat subuh itu kan kata Profesor Hamka almarhum itu mengatakan kalau subuhnya itu berpetang-petang maka besok di akhirat akan mendapatkan cahaya. Ini memang sama dengan firman Allah di surat Al-Hadid ini ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 ini juga di surat Al-Hadid ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala ini HP-nya ini tidak bisa diajak kompromi ini. Jadi di ayat 11, mangdalladzi yuqridullah qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian di ayat yang ke-12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fauzul adzim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi besok kita semuanya itu insya Allah di saat mau menyeberang siratal mustaqim yang kita minta setiap kita salat 17 kali setiap satu hari satu malam, satu hari satu malam kan kita itu selalu memohon ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali, karena 5 kali 17 rakaat kan berarti ihdinas siratal mustaqim itu kita mohon sehari semalam minimal itu 17 kali. Kalau kita salat sunnah barangkali juga 10 rakaat. Jadi kalau 10 rakaat itu sebelum zuhur itu hanya dapat 2, sebab kadang-kadang saya itu sering juga hanya dapat 2 wis dikomati. Jadi leazan yo telat ning komat tepat. Jadi akhirnya kita itu dapate karepe yo kepengin 4 ning itu gak loro wis komat ya wis ra apa-apa. Nah, kalau misalkan 2 kan berarti sudah 2 kali 12 rakaat kan yo ijek 17 tambah 12 berarti 29 kali kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Belum ditambah kalau kita tahajud malam. Nah coba, sesungguhnya kita itu memohon kehadirat Allah. Makanya kalau kita orang Islam, salat kita itu sampai tidak kita abaikan, istilahnya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita besok itu mendapatkan cahaya di saat
melalui sirotol mustaqim. Tetapi jamaah yang berbahagia berbeda dengan orang. Jadi ini dikatakan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi insya Allah kita semuanya besok di akhirat mendapatkan cahaya itu. Tapi berbeda dengan ini yang ayat ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu duruna naktabis min nurikum. Pada hari itu, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, jadi orang munafik itu mungkin bisa menerima, bisa diderita, termasuk yang ngomong. Itu loh masalahnya. Munafik ini, ragu-ragu ini kan kita itu bersemangat atau tidak, ini ndak kesalat kita tenanan pora, itu masalahnya kan itu. Nah awake dhewe iki ora tenanan kan, jangan-jangan kita itu digolongkan oleh Allah menjadi orang yang ragu-ragu ini. Padahal orang-orang yang ragu-ragu ini dikatakan Allah di ayat 13, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami agar kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Kemudian dibalas sama orang beriman, dikatakan pada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi besok di akhirat itu banyak arpo kenal itu wis ora gelem, tolong menolong itu tidak ada tolong menolong, Pak. Jadi besok di akhirat itu ternyata seperti itu. Jadi kemudian lalu dikatakan antara mereka, Allah membuat dinding, di sebelah dalam ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Jadi yang orang yang beriman dibikinkan dinding, setelah di sebelah dalamnya itu ada rahmatnya Allah, di luar orang yang ragu-ragu di saat dia hidup di dunia tidak 100% yakin kepada apa yang diyakini, itu kemudian di situ ada siksa. Kemudian masih dilanjutkan ayat ke-14, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin, saya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Ini kan berarti kan jelas. Kemudian dijawab orang beriman, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Jamaah yang berbahagia, jadi kita sekalian ini mudah-mudahan kita mari bersemangat untuk mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan di dalam diri kita sedikit pun, walaupun mungkin amal yang kita kerjakan masih ada yang kurang. Tapi keyakinan jangan sampai kita itu tidak yakin. Quran harus kita yakini dengan sungguh-sungguh, walaupun kita belum bisa melaksanakan sesuai dengan Al-Quran. Ning yakin, bercita-cita juga supaya kita bisa melaksanakan. Contoh yang paling gampang, haji itu nak rendidit kan jarang-jarang yang bisa, ya ada 1-2 yang bisa, tidak dengan punya uang. Seperti saya dulu naik haji tahun 98 tidak punya uang, Pak. Ning dikajeke karo murid ngaji saya, jak munggah kaji. Berarti kan kalau istri saya ngaji karena duit dhewe, tapi kalau saya dulu naik haji itu bukan uang saya, dibayari. Memang masih murah pada waktu itu, hanya 7.500.000. Karena sebelum Krismon bayar hajinya itu hanya 7.500.000.
Sekarang kan sudah sampai 40-an juta ya yang genepi. Nabungnya 50 sekarang. 50 ditambah berarti 75 juta. Uang duit di tabungan bank sudah 25 juta. Kalau saya pada waktu naik haji dulu baru 7.500.000 sebelum Krismon itu. Jadi pada waktu itu ya bagi murid saya mudah-mudahan atau yang ngaji dengan saya dulu itu yang menghajikan saya mudah-mudahan dia mendapatkan pahala juga sebesar pahala yang apa saya dapatkan. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, jadi ibadah haji itu kan harus membutuhkan uang, tapi kayak ibadah yang lain seperti salat seperti yang saya sampaikan mengikuti di takbiratul ihram imam 40 hari 40 malam, insya Allah itu tidak membutuhkan uang, membutuhkan kemauan. Kalau kita mau insya Allah bisa. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ini tidak ada rotan, akar pun berguna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan penyemangat kita semuanya, dan saya doakan yang hadir maupun jamaah yang tidak hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya bisa menutup akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf dua kali, yaitu sebagai yang mencari mubalek ternyata Pak mubaleknya tidak hadir, sudah 2 kali ini saya mohon maaf. Tapi insya Allah besok malam Rabu yang akan datang itu Ustadz Dede insya Allah hadir, karena nanti saya tinggal menghubungi kira-kira 2 hari biasanya langsung ngirim pemberitahuan, nanti biar kami share ke takmir masjid. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.